kita yang akan bertambah besar. Selama ini kita bergelut dengan simpan pinjam, atau kita kemas dalam ucapan sektor ekonomi. Dan kita akan masuk lagi dua sektor lainnya, yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Karena supaya dari kita oleh kita langsung kita alami. Sekarang ini kan kepercayaan kan sudah luar biasa. Anggota sudah sebegitu besarnya. Kemarin Pak Bupati bilang kan investor terbesar di NTT kan koperasi. Investor terbesar koperasi gitu. Apa ke depan yang akan dilakukan oleh Pintu Air sebagai lembaga koperasi Pak, kecuali yang sudah kegiatan-kegiatan di bidang bisnis tadi? Mungkin masih ada apa, bangun sekolahan, bangun rumah sakit, atau bangun apa kira-kira? Apabila bisnis yang kita sementara geluti ini sudah jalankan, maka kita akan ke sekolah, dan sekolah rumah sakit itu memang satu bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Bisnis apa kalau sekolah kan nggak boleh bisnis, rumah sakit nggak boleh bisnis. Memang itu katanya tidak bisnis, tapi itu adalah uang. Jadi kalau kita bilang itu tidak bisnis, padahal kalau kita kelola sekolah pasti dapat uang. Jadi rumah sakit pun begitu. Kalau tidak kan untuk apa orang bangun rumah sakit, bangun sekolah? Jadi saya kira kita sudah punya ancar-ancar, tapi masih dalam gagasan, masih diskusi lepas. Itu nanti kita punya sekolah itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, itu yang akan kita bangun. Indonesia sudah 78 tahun merdeka, namun masih kita rasakan begitu ketimpangan. Orang miskin tambah melarat di negerinya sendiri, orang kaya tambah raya. Mulai tahun ini kita beri kategori 4 usaha. Pertama itu anggota. Anggota, biar Bapak Ibu tahu, anggota itu modal utama. Jadi kalau anggota tidak bertumbuh, itu tandanya mata air kering, dan itu akan tinggal papan pintu air. Jadi anggota pertama harus digerakkan, karena sumber anggota Indonesia itu 277 juta. Kita sampai dengan Desember 2023 baru 389.935 anggota. Jadi kurang jauh sekali. Padahal target kita tahun 2025 itu hadiah kita untuk kooperasi internasional ditetapkan oleh PBB bahwa itu Hari Kooperasi Internasional. Kita mau sumbang untuk 1 juta anggota, tapi sampai dengan Desember 2023 belum masuk di poin 400.000.
Ini tugas kita semua, sambil setelah anggota kita akan dapatkan hasilnya. Jadi kita berjalan bersama, lalu kita kerja bersama atau merambah bersama, buah bersama, dan tuai bersama. Jadi ini yang kita alami bersama, dan jangan pernah ada dengar isu di luar bahwa operasi ini dikuasai oleh sekelompok orang. Salah. Tapi biarkan anjing menggonggong kafilah lalu. Semuanya ini yang menjadi tersendat-sendat hanya ada dua hal kecil saja. Pertama, kita punya bisnis yang kita lepas asal lepas. Setelah lepas tidak dampingi. Lalu kemudian dia sampai dengan jatuh tempo juga kita tidak pusing. Kita anggap itu uang tidak bertuah. Sehingga anggota itu rasa, wah ini pintu airnya begini kan? Ada anggota yang rasa kecewa karena pelayanan buruk. Karena kita lepas dan tidak mendampingi. Padahal kita sudah pasang spanduk besar-besar. Pintu air hadir. Kabar gembira. Kami siap mendampingi Anda jadi orang kaya. Kaya jasmani dan kaya rohani. Pertanyaan saya, di manakah pendampingan kita? Kita hanya dapat jabatan lalu duduk ongkang-ongkang di kantor, main HP, selfie, tunggu waktu pulang-pulang. Jangan cemburu bagi cabang yang menghasilkan prestasi. Kemarin semua pengakuan bahwa semuanya ini terjadi hanya karena teamwork. Sebentar lagi kita akan bangun koperasi sektor real, yaitu adalah yayasan, kemudian pendidikan dan kesehatan. 3 sektor kita baru 1. Itu kita sudah pakar. Lagi 2 sektor yang kita belum sentuh, yaitu kesehatan dan pendidikan. Bapak Uskup kemarin waktu sebelum misa kami di ruangan saya, beliau sampaikan, dia bilang memang ada perubahan yang begitu dasar di Rotat ini. Dia bilang kami masih praktek, kami ini dari Dedelero, kami di Tapiret kami turun ke Wayat Kuat, pikul pipa untuk air minum ke Dedelero dan di Tapiret. Beliau omong langsung kemarin. Tapi saya sudah dengar dari para imam yang di luar, banyak yang mereka sampaikan, termasuk Fikjen saat ini, Romo Stefanus Buyung Nasution Oka. Hanya kita ini tidak melihat apa yang kita kerjakan. Sadar atau tidak sadar, kita kerjanya ada hasilnya. Kalau Pater Simeon dia bilang kita punya kerja kalau hasil, seperti pohon beringin itu kan ada dia punya tali-talinya. Dia bilang itu dia punya apanya itu, akarnya itu akan turun. Tapi kita tidak tahu. Tapi lama-lama nanti dia sampai ke tanah. Dan itu dia bilang itulah karya Tuhan yang agung. Ini adalah sebuah pencapaian hasil. Hasil hari ini dimulai dari kemarin sepanjang tahun 2023. Adalah juga sebuah perjuangan yang tidak gampang. Di sana kami kerja teamwork cabang Maumere. Artinya kami tidak bekerja satu orang. Awal dari hasil ini kita mulai membangun relasi dengan anggota maupun yang belum anggota. Yang berikut tidak hanya membangun relasi, tetapi kita membangun komunikasi yang baik. Lalu dari situ muncul pendekatan-pendekatan.
Dari situ lalu kita membangun dan menjaga korelasi di antara kami. Kata Bapak Romanus, jaga perasaan hangat di dalam. Maka itulah kami cabang Maumere. Terima kasih.